warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ulfa, calon guru penggerak angkatan 2 dari SDIT Al-Hilmi Dompu. Sekarang saya akan mempraktekkan praktek coaching bersama rekan sejawat saya di SDIT Al-Hilmi Dompu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Mehmet. Ada apa ya? Tumben datang menemui saya. Ya, tadi di kelas ada agak sedikit kesal dengan anak-anak karena banyak di antara anak-anak di kelas saya itu, siswa di kelas saya itu banyak yang tidak mengerjakan tugas. Saya sudah memberikan tugas kemarin, mengingatkan kepada siswa saya untuk bisa mengerjakan di rumah supaya bisa diperiksa hari ini. Ternyata sebagian besar dari siswa saya tidak mengerjakan tugas itu. Iya. Terus ada nggak dari siswa Pak Mehmet itu yang tidak yang mau mengerjakan tugas dari Pak Mehmet dan yang tidak? Berapa persen kira-kira? Dari 23 siswa saya itu hanya 8 orang saja yang mengerjakan tugas ini, sedangkan yang lain ya tidak mengerjakan tugas dengan berbagai alasan. Ada yang lupa, kemudian ada yang tidak, ada yang karena orang tuanya sibuk dan lain sebagainya gitu, tidak bisa mendampingi, tidak ada yang bisa mendampingi. Jadi kalau bisa saya simpulkan, siswanya Pak Mehmet tidak mengerjakan tugas itu karena beberapa alasan ya. Yang pertama, alasannya itu karena orang tua tidak bisa mengontrol karena sibuk, dan yang kedua ada juga siswa yang memang tidak punya inisiatif dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditugaskan. Begitu Pak Mehmet? Ya bisa dikatakan seperti itu. Ya, namanya juga anak-anak pasti banyak alasan yang mereka berikan terkait dengan masalah tugas ini. Iya. Kalau Pak Mehmet kan tadi sudah mengingatkan anak-anak ya untuk mengerjakan tugasnya di kelas. Mengingatkan, ada nggak cara lain yang dilakukan oleh Pak Mehmet untuk memacu anak-anak itu supaya mau bekerja atau mengerjakan tugas-tugasnya? Iya benar. Jadi sebelumnya saya memberikan tugas kepada anak-anak saya. Kemudian saya menekankan kepada anak-anak saya supaya tugas itu bisa dikerjakan di rumah. Dan siapa yang mengerjakan tugas itu, insya Allah, jadi di kelas saya itu saya akan beri reward dalam bentuk bintang prestasi. Seperti itu yang di kelas saya. Terus responnya anak-anak bagaimana? Apakah mereka senang mendengarnya? Ya, karena bintang prestasi ini sangat luar biasa bagi mereka, jadi responnya sangat senang. Tetapi masih ada juga ya yang tidak, dan masih banyak yang tidak mengerjakan PR. Ya, Nah, karena kendala-kendala tadi ya Pak Mehmet ya. Ya benar seperti itu. Jadi orang tuanya itu ada nggak komunikasi Pak Mehmet dengan orang tuanya? Ya benar. Jadi kalau kita kalau saya di dalam kelas itu kan setelah anak-anak diberi tugas, jadi kita mengingatkan juga lewat orang tuanya, supaya bisa mendampingi anak-anaknya untuk mengerjakan PR. Bahkan kita menginformasikan kepada orang tua itu secara detail halaman dan tugas, buku apa dan lain sebagainya. Kekuatan apa sih yang dikerahkan oleh Pak Mehmet ini supaya anak-anak itu kedepannya benar-benar mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Mehmet? Ya, jadi dengan hal-hal yang seperti ini setiap hari saya secara pribadi memang ini menjadi catatan besar bagi saya di dalam kelas, terus mengevaluasi dan terus melihat
apa yang menjadi penyebab anak-anak itu kurang mengerjakan tugas, atau diantara di dalam kelas itu hanya sedikit yang mengerjakan tugas atau PR yang diberikan. Jadi catatan-catatan itu nanti kita lihat, kita buka komunikasi dengan wali murid, apa yang menjadi penyebab anak-anak itu tidak mengerjakan PR di rumah. Terus selanjutnya yang Pak Mehmet pikirkan nih, mungkin ada cara-cara jitu lain lah yang membuat anak-anak itu mau mengerjakan tugas ataupun iri dengan temannya yang sudah mendapatkan reward atau apa. Iya, jadi ke depan dengan pengalaman saya seperti ini, saya akan mencoba dengan metode yang baru atau dengan cara yang baru, yaitu jika sebelumnya saya bentuk rewardnya hanya dalam bentuk bintang prestasi, mungkin saya ke depan harus berpikir supaya bagaimana reward itu di dalam bentuk barang atau sesuatu yang disenangi oleh anak-anak begitu. Seperti Iya, itu. bagus juga ya idenya. Ya, itu nanti ke depan. Ya, terus kira-kira nih yang membuat ini semua berjalan lancar ke depannya itu ada siapa sih yang akan menjadi pengingatnya Pak Mehmet gitu, ketika Pak Mehmet lupa dengan untuk mengingatkan anak-anak, siapa sih yang akan mengingatkan itu semua? Ya, nanti kan kalau di dalam kelas kan Ibu seperti bisa kita lihat secara bersama bahwa bukan saya saja sendiri di dalam kelas, tapi ada guru pendamping saya, dan saya juga bisa melakukan, misalnya kita melihat di dalam kelas juga kan ada ketua kelas, mungkin nanti ketua kelas juga diberi tanggung jawab, walaupun memang dalam bentuk hal mengingatkan saja kepada kita terkait dengan aturan-aturan yang dibuat. Kira-kira nih kapan sih rencananya Pak Mehmet ke depannya untuk memulai hal-hal baru tersebut? Ya, dari permasalahan ini nanti kan di sekolah kan ada istilahnya rapat level. Rapat level, jadi informasi-informasi atau masalah-masalah seperti ini nanti saya akan bahas dengan teman-teman kelas di level saya. Jadi terkait dengan berbagai permasalahan, kemudian solusi-solusi untuk menangani atau untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Setelah itu, kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah di dalam rapat level kelas kami, rapat kelas level saya, nanti ada di situ kita koordinasi dengan bidang kurikulum, kita koordinasi dengan bidang kesiswaan yang ada di sekolah. Kemudian atau nanti kalau memang ini merupakan hal yang serius yang terjadi di sekolah itu, nanti ada istilahnya rapat umum yang dimana semua guru hadir, kemudian saya akan memberikan informasi atau menyampaikan permasalahan-permasalahan di kelas saya. Mungkin saja permasalahan di kelas saya itu sama juga yang dialami oleh guru-guru lain, sehingga nanti dengan musyawarah seperti itu nanti bisa menemukan penyelesaian yang tepat mengenai masalah tersebut. Terus untuk mengukur tingkat keberhasilannya Pak Mehmet dalam mencapai itu semua apa? Ya, jadi untuk mengukur itu secara kita bisa lihat bagaimana misalnya dengan seandainya aturan-aturan itu sudah bisa diberlakukan di kelas, misalnya di kelas saya, dan nanti kita bisa lihat bagaimana sih persentase anak-anak itu yang mengerjakan PR atau tugas sebelumnya dengan sesudah melakukan metode baru atau cara-cara baru begitu. Jadi bisa kita lihat persentase dalam mengukur begitu. Kalaupun memang itu belum berhasil secara menyeluruh, mungkin di dalam hal ini mungkin konsisten kita di dalam menerapkan aturan-aturan itu ya pengaruh. Misalnya nih tingkat pencapaiannya ini sudah tinggi ya, terus yang masih sedikit sekali itu, atau misalnya satu orang yang benar-benar semua cara Pak Mehmet sudah lakukan, idenya sendiri sudah dilakukan, terus ini anak diataskan Pak Mehmet. Ya. Kalau ada misalnya ada beberapa orang, misalnya 1-2 orang yang tidak mengerjakan tugas, kita bisa perlu melakukan identifikasi secara pribadi kepada anak itu.
apa sih menjadi penyebab anak itu tidak mengerjakan, padahal kita Iya. sudah apa yang menjadi penyebabnya, nanti kita bisa buka komunikasi dengan orang tua, kita cari informasi lewat orang tua kita, kemudian sedikit mencari informasi kepada siswa kita. Nah seperti itu nanti, karena itu sudah karena mungkin ada permasalahan pribadi yang dialami oleh anak tersebut. Iya. Gitu. Betul sekali ya. Bagaimana nih Pak Mehmet, Ya. setelah menceritakan semuanya, bagaimana rasanya nih, perasaannya? Ya kalau saya sih memang terkait dengan permasalahan diskusi, kemudian komunikasi seperti ini sangat perlu. Jadi mungkin Ibu Ulfa misalnya pernah juga mengalami seperti ini, mungkin dari komunikasi atau diskusi ini bisa kita saling sharing informasi dan lain sebagainya, sehingga nanti ini menjadi pengalaman baru atau menjadi masukan yang baik buat saya pribadi begitu. Betul. Akhirnya Pak Mehmet ya sudah menemukan jalan keluar, bagaimana sih cara kedepannya untuk mengatasi anak-anak tersebut. Ya benar, sobat. Nih, Terima kasih Ibu Ulfa menjadi sama-sama. teman diskusi, teman curhat, dan teman sharing terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya. Iya, Baik, sama-sama. saya pamit dulu. Ibu Iya, Ulfa. iya Terima Pak kasih. Mehmet. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.